Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khofifah Alisa Putri dari Prodi Ilmu Komunikasi Amikom dengan NIM 21926. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem perfilman di Indonesia dengan topik yaitu wanita sering dijadikan objek dalam film di Indonesia. Yang pertama, sebelum masuk kepada studi kasus atau contoh yang bisa kita soroti, saya akan menjelaskan terlebih dahulu, yaitu banyaknya film di Indonesia yang menjadikan figur wanita sebagai objek. Bahkan dari dahulu sudah ada film-film yang menjadikan alur cerita dengan adegan wanita yang kurang senonoh gitu ya, maksudnya terlalu vulgar. Contohnya kita bisa lihat di film-film sekitar tahun sebelum 2000 pun sudah ada film-film yang menunjukkan adegan terapis dan sebagainya, dan sekitar tahun 2000 hingga 2004-2005 kita juga bisa dapatkan banyak sekali film, contohnya film horor atau film komedi yang situ menyajikan sosok wanita sebagai objek. Namun keberadaan sosok wanita ini sebenarnya tidak terlalu penting dalam alur cerita tersebut. Nah, di sini seiring berkembangnya zaman, sudah banyak film yang tidak hanya menjadikan wanita sebagai objek berindah saja, namun juga memiliki andil besar dalam alur cerita tersebut. Contohnya yaitu Surga Yang Tak Dirindukan dan juga film Istilahku Nikahi Suamiku. Namun dalam film ini masyarakat juga masih hanya dimanjakan dengan alur cerita yang memainkan emosi dan terkadang relate dengan banyak kasus yang terjadi di masyarakat. Di sini kita kasarannya hanya bisa mengambil hikmah dari suatu cerita yang ada. Menjadi sorotan saya dalam kasus atau dalam topik wanita dijadikan sebagai objek dalam suatu film, yaitu akhir-akhir ini Manus Pujami itu ingin mengangkat suatu film, ingin mengangkat suatu cerita yang akan beliau jadikan sebagai film, yaitu cerita Pintar Adalah Maut yang diambil dari cerita salah satu TikToker yang dia dikirimin kisah hidupnya dari salah satu followersnya. Jika kita setelah mendengarkan cerita ini, kita tidak mendapatkan suatu value yang besar, kita hanya bisa mengambil hikmahnya saja, kasarannya seperti itu. Namun tidak ada suatu perubahan yang bisa kita ambil atau suatu yang bisa merubah pikiran kita dalam melihat atau memandang suatu yang terjadi pada kita. Menurut saya, kita bisa kok mengubah tanpa menggantinya. Kita tidak bisa mengganti begitu saja stereotip yang sudah ada, yaitu wanita sebagai objek dalam film dari dahulu sampai sekarang. Namun kita bisa mengubahnya, yaitu dengan cara mengubah sudut pandang cerita wanita sebagai objek tersebut, yaitu agar lebih memiliki value yang besar. Nah, di sini sudah mulai berkembang banyak orang mengangkat film yang ceritanya sudah masuk kepada value yang besar, maksudnya seperti yang saya inginkan tadi ya. Di sini contohnya ada Layangan Putus. Nah, di sini kita bisa melihat sosok figur wanita di film ini tidak hanya pasrah saja kepada masalah yang dia hadapi, dan tidak hanya kita sebagai masyarakat melihatnya itu hanya mengambil hikmahnya saja. Nah, di sini kita bisa mendapatkan value untuk membuka pikiran kita dalam menyelesaikan masalah yang kita hadapi di kehidupan nyata. Dan tentunya dari sistem perfilman di Indonesia yang ada, jika kita dapat merubahnya sedikit menjadi lebih baik, yang awalnya figur wanita hanya dijadikan sebagai objek itu, yang awalnya hanya untuk mempercantik, memperindah, dan hanya untuk daya tarik saja, namun sekarang bisa juga untuk dijadikan sebagai pendapatan value besar yang bisa penonton terima untuk membuka pandangan, pikiran, dan juga mengubah pola pikir untuk kita dapat menghadapi masalah di kehidupan kita agar lebih baik saja dan tidak hanya menggunakan film sebagai hiburan saja. Itu tadi yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.